Bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Van Indonesië. Wat zou je antwoord zijn? Ja, als ik eerlijk ben, ik denk er al wat langer over na. We zijn nu bezig met alle papieren. Kalau bisa berdarah Indonesia, karena kenapa? Diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. Pemain Indonesia, kita jangan beda-bedakan. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. Kiper Inter Milan keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi, saat ini sedang ramai dibicarakan sebagian warganet tanah air seiring kemunculan bendera merah putih di profil Instagram pribadinya. Pada Senin, 1 April 2024, Emil Audero juga membagikan pengalaman awal karirnya hingga sampai ke panggung Serie A bersama Inter Milan. Meskipun saat ini Audero terdaftar sebagai kiper Inter Milan, ia memulai karirnya bukan sebagai penjaga gawang. Audero mengutarakan kisahnya saat pertama kali berhasil mencetak gol yang kemudian menjadi sebuah momen penuh emosi bagi dirinya. Saat itu saya tidak bermain sebagai penjaga gawang, jadi saya masih ingat gol pertama yang saya cetak, kata Audero dalam program laga resmi kubu Nerazzurri jelang pertandingan Serie A lawan Napoli. Pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat pada 2021 lalu, sang ayah, Edi Mulyadi, menjadi sorotan penggemar timnas Indonesia karena secara terang-terangan menolak Audero untuk memperkuat skuad Garuda. Ketika ditanya mengenai kemungkinan Audero untuk membela timnas Indonesia, Edi secara tegas langsung membantah. Mimpi kali, kalau Emil Audero ingin menjadi pemain Piala Dunia berarti dia harus bermain di sana, Italia, kata Edi di video yang tersebar di media sosial. Indonesia saja tidak lolos di zona Asia, apalagi Piala Dunia. Tidak usah, di Indonesia tidak ada penghargaannya, jelas sang ayah. Alih-alih menjadi penjaga gawang utama timnas Italia, Audero kini kesulitan mendapat menit bermain. Musim ini Audero hanya mencatatkan 300 menit waktu bermain dari 3 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Inter Milan. Sedangkan, calon kiper timnas Indonesia Martin Paes masuk radar Liverpool. Hal itu terlihat dari aksi salah satu staf kepelatihan Jurgen KL. Kiprah Paes sejauh ini cukup apik. Pemain berusia 25 tahun itu menorehkan 17 clean sheet dalam 74 laga di semua kompetisi bersama FC Dallas. Ternyata, penampilan Paes ikut mencuri perhatian Liverpool. Sebab, pelatih kiper John Achterberg terpantau mengikuti akun Instagram sang kiper, Pop di media sosial. Lalu, apakah benar Paes masuk radar klub raksasa Liga Inggris itu? Belum tentu. Achterberg diketahui lahir di Utrecht, Belanda. Di sisi lain, Paes pernah berkostum FC Utrecht yang bisa jadi merupakan klub favorit sang pelatih kiper. Paes saat ini berkostum FC Dallas. Kiper berpaspor Belanda itu tengah diupayakan untuk dinaturalisasi menjadi WNI meski harus menempuh jalan cukup panjang dan berliku. 3 pemain grade A keturunan Eropa ini buka peluang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia jika lolos ke Piala Dunia 2026. Apabila timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka semakin banyak pemain keturunan grade A di Eropa yang mau membela skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, pelatih Shin Tae-yong masih mengincar sejumlah pemain keturunan grade A yang berkarier di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini dilakukan agar timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia dan meraih prestasi gemilang di kompetisi internasional. Sejauh ini, program naturalisasi timnas Indonesia terbilang cukup sukses karena para pemain keturunan dari Eropa itu tampil sangat baik saat membela timnas Indonesia. Terbaru, 4 penggawa naturalisasi yakni Jay Itzes, Tom Haye, Nathan Choeaon, dan Ragnar Oratmangoen bermain impresif di laga debutnya saat melawan Vietnam.
Namun di balik kehebatan penggawa keturunan tersebut, ternyata ada beberapa pemain yang secara terang-terangan menolak tawaran tampil untuk timnas Indonesia. Meski demikian, tak menutup kemungkinan jika para pemain yang menolak tersebut pada akhirnya mau gabung jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, siapa saja 3 pemain Eropa Grade A keturunan Indonesia yang berpeluang untuk menjadi bagian dari skuad Garuda jika lolos ke Piala Dunia 2026? Berikut ulasannya. Kiper keturunan Indonesia yang main di Liga Italia Emil Audero. Emil Audero merupakan pemain Eropa yang memiliki keturunan Indonesia karena ayahnya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat sedangkan sang ibu asli Italia. Pada awal program naturalisasi dijalankan, Shin Tae-yong langsung menyodorkan nama Emil Audero untuk bisa ditawari menjadi pemain timnas Indonesia. Namun, ayah dari Emil Audero bersikeras menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia dengan harapan jika sang anak masih bisa bermain bagi Italia. Meski demikian, sampai saat ini karir Emil Audero tidak terlalu cemerlang karena dia belum mendapat panggilan timnas Italia dan hanya menjadi kiper cadangan Inter Milan. Bukan tidak mungkin jika Emil Audero akan menerima tawaran naturalisasi jika timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. 2. Pascal Struijk. Pemain Leeds United Pascal Struijk diketahui punya garis darah Indonesia dari sang kakek yang akhirnya menetap di Belanda sejak masa penjajahan. Hal itulah yang kemudian membuat PSSI menawarkan Pascal Struijk untuk mengikuti program naturalisasi timnas Indonesia pada akhir 2020. Akan tetapi, Pascal Struijk menolak tawaran naturalisasi timnas Indonesia dan lebih memilih bela Belanda meskipun hingga kini kesempatan itu tak kunjung datang. Namun, keputusan Pascal Struijk bisa saja berubah dan pada akhirnya dia bisa gabung ke skuad Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. 3. Jairo Riedewald. Melalui akun media sosial Instagramnya, Jairo Riedewald pernah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Harapannya itu mendapat sambutan positif dari Exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang menyatakan jika Jairo Riedewald masih punya keturunan Indonesia dari Ambon. Jairo Riedewald terbilang sebagai pemain grade A karena saat ini dirinya bermain untuk klub Liga Inggris yakni Crystal Palace dengan posisi gelandang bertahan. Satu nama lagi yang digadang-gadang bakal masuk timnas Indonesia adalah Kelvin Verdong yang mengaku sudah menjalani proses naturalisasi. Nama Verdong sudah mencuat beberapa pekan lalu seiring fotonya bersama pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang mengadakan kunjungan ke beberapa negara Eropa. Itu, undangan untuk bermain di timnas Indonesia, hal yang sudah lama saya pikirkan dan kalau saya jujur, kita sedang proses sekarang. Jadi sekarang menunggu bagaimana prosesnya. Dan kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi kita sekarang sedang urus, tutur Verdong kepada Yusa yang pernah gabung di Feyenoord. Ketika Yusa bertanya soal kemungkinan Verdong bakal bermain saat timnas Indonesia melawan Irak pada Juni mendatang, Verdong hanya tertawa sembari berharap. Saya tidak tahu berapa lama prosesnya. Jadi sekarang tinggal menunggu saja. Saya tentu terbuka. Saya pikir Indonesia juga terbuka untuk saya bermain di timnas Indonesia. Jadi saya pikir akan baik-baik saja, jelas Verdong. Siapa tahu saya bisa main lawan Irak nanti, ucap Verdong kemudian menjawab harapan Yusa agar proses naturalisasi pemain berposisi bek kiri dan tengah itu lancar. Menurut Verdong langkah naturalisasi yang dilakukan PSSI guna memperkuat timnas Indonesia adalah hal baik. Saya pikir juga bagus untuk timnas Indonesia untuk berkembang terus dan mendapatkan skuad yang lebih baik. Saya pikir itu hal yang baik untuk pemain-pemain yang ada di sini, Belanda, dan pemain-pemain Indonesia. Pemain NEC Nijmegen itu menerangkan memiliki darah merah putih dari sang ayah yang asli dan lahir di Indonesia. Kakek dan nenek Verdong dari garis keturunan ayah juga lahir di Indonesia tepatnya di Meulaboh, Aceh. Pemain yang bulan depan bakal berusia 27 tahun itu juga menjelaskan mengikuti kiprah timnas Indonesia. Kalau sepak bola di Liga Indonesia saya tidak begitu mengikuti. Saya lebih sering mengikuti timnas Indonesia sekarang. Terakhir saya nonton mereka menang lawan Vietnam, ucap Verdong yang juga mengaku mengenal Ragnar Oratmangoen dan pernah melawan Tom Haye di Liga Belanda.
Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia, turun lawan Irak? Kelvin Verdong mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024. Nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Instagram. Awal bulan ini, Shin Tae-yong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Shin Tae-yong selain memantau performa para pemain abroadnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong pun masuk bidikan. Shin Tae-yong menyaksikan laga NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret 2024. Kelar pertandingan, Shin Tae-yong yang didampingi Fardi Bahdim pun foto bareng dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Moulabo, Aceh, kata Kelvin Verdong. Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia, itu, memperkuat timnas Indonesia, merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi, sekarang semuanya sedang diurus, lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Kisah Million Man Ho F striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Million Man Ho F. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Man Ho F sudah cukup punya nama di Belanda. Million Man Ho F merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar rupiah dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname. Man Ho F lahir di kota Beemster, Belanda, pada 3 Januari 2002 silam. Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola dari VPV Purmerstein, 2006 hingga 2010, ZE Burgia, 2010, AFC Amsterdam, 2011 hingga 2016. Dan Vitesse, 2016 hingga 2020. Saat di Vitesse, Man Ho F harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie 2022 hingga 2023, Million Man Ho F berhasil tampil produktif. Dilansir dari catatan Transfermarkt, di musim lalu Man Ho F tercatat tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Sedangkan di musim 2023 hingga 2024 ini Man Ho F baru mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 1 gol. Di level timnas Belanda, Million Man Ho F pernah membela timnas Belanda U16, U17, dan U21 dalam beberapa kompetisi. Sayangnya, ia belum berhasil meyakinkan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman sehingga belum naik ke tim senior. Padahal, menurut akun pemandu bakat F-Talents Cout di Twitter, Million Man Ho F dinilai memiliki gaya permainan seperti Mohamed Salah, pemain bintang Liverpool. Dengan catatan mentereng Million Man Ho F di Belanda dan diakui memiliki gaya permainan bak pemain bintang, tak heran jika PSSI dan Shin Tae-yong kepincut. Terlebih saat ini timnas Indonesia memang sedang membutuhkan pemain di lini depan. Demikian informasi mengenai Million Man Ho F striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut bahwa masih ada beberapa pemain naturalisasi yang bakal kembali memperkuat tim Garuda setelah menang atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Shin Tae-yong mengatakan, beberapa pemain keturunan yang akan dinaturalisasi ini diproyeksikan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada medio Juni 2024 yang akan datang. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Juli nanti, kata Shin Tae-yong seperti dikutip dari akun Instagram Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun mengapresiasi langkah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memberikan dukungan penuh selama ini, sehingga timnas Indonesia bisa semakin berkembang ke arah yang positif. Lalu, siapa sajakah pemain keturunan terbaru yang dimaksud Shin Tae-yong dan akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia? Nama Million Man Ho-euf sempat menjadi perbincangan fans timnas Indonesia, pasalnya penyerang 22 tahun ini pernah dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi.